Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my beloved student. How are you today? I do hope all of you are fine and still happy with your family and still stay close to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is all gracious, all merciful. Okay, my beloved student, welcome to English class. Well, my beloved student, let's start our activities today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. And then before we start our lesson, let's say our prayers. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student. Yes, before we continue our lesson today, I would like to give you tables of contents. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, pertama-tama menampilkan daftar isi atau urutan materi kita pada hari ini. Yang pertama, the first is lesson title. The second is learning objectives. The third is things in the living room. The first is preposition of place, and the last is individual text. Okay, my beloved student, that was the tables of contents. So let's move to the next slide. Well, my beloved student, we still in chapter 4, and the title is This is my word. We will learn to state things, animals, and public places around us. But especially for today, we are going to learn about things in the living room and preposition of place. Okay, my beloved student, for more detailed information, let's check it out. Okay, my beloved student, before we continue our learning today, I would like to give you more information about learning objectives. Okay, the first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama benda di ruang tamu sesuai dengan konteks penggunaannya. The second, peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama benda di ruang tamu dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And the third is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam bertanya dan memberikan informasi mengenai nama benda di ruang tamu. Okay, my beloved student, that was the learning objectives. So let's move to the next slide. Yeah, okay. My beloved student, please prepare your English book and please open your book in page 70. Ya, anak-anakku sekalian, tolong disiapkan bukunya dan tolong dibuka bukunya, buku paket bahasa Inggrisnya halaman 70. Ya. Oke, pada halaman 70 kalian bisa melihat beberapa gambar benda-benda yang ada di ruang tamu. Kalian juga bisa melihat di layar digital kalian masing-masing. Ini adalah tampilan gambar benda-benda yang ada di ruang tamu. Okay, firstly let's read the instruction. Ya, anak-anakku, pertama-tama mari kita membaca petunjuknya ya. We will tell the names of the things in the living room, their numbers and their locations. Kita akan memberitahu nama-nama benda yang ada di ruang tamu, jumlahnya, dan lokasinya. Here are what we will do. Ini yang akan kita kerjakan. First, pertama, we will listen to our teacher to say the names of things in the living room.
kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda yang ada di ruang tamu. Dan kemudian we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata per kata setelah guru kita, satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Okay, my beloved student, let's start together. Kita mulai ya. 2 bags. 2 bags. Some pictures. Some pictures. Many books. Many books. A lamp. A lamp. A television. A television. A bookcase. A bookcase. A telephone. A telephone. A pair of curtains. A pair of curtains. A sofa. A sofa. A table. A table. A carpet. A carpet. Okay, my beloved student, repeats. Let's repeat again. 2 bags. 2 bags. 2 tas. Some pictures. Some pictures. Beberapa gambar. Many books. Many books. Banyak buku. A lamp. A lamp. Sebuah lampu. A television. A television. Sebuah TV. A bookcase. A bookcase. Sebuah lemari buku. A telephone. A telephone. Sebuah telepon. A pair of curtains. A pair of curtains. Sepasang gorden. A sofa. A sofa. Sebuah kursi, sofa. A table. A table. Sebuah meja. A carpet. A carpet. Sebuah karpet. Okay, my beloved student, that was the things in the living rooms. Okay, anak-anakku sekalian, I do hope all of you practice at your home and repeat the words one by one, loudly, clearly, and correctly. Okay? Yes. Now we move to the next slide. Ya, anak-anakku sekalian, pada slide ini kita akan membahas tentang location, to show location, cara menunjukkan lokasi atau tempat suatu benda ya, sebuah benda. Nah, untuk menunjukkan lokasi atau tempat benda tersebut, benda-benda, kita membutuhkan yang namanya preposition atau kata depan. Nah, preposition itu ada banyak sekali ya. Nah, ini adalah contoh, beberapa contoh preposition yang tampilkan di layar digital ini. Silakan dilihat, silakan diperhatikan. Nah, kita baca sama-sama ya. On the right. On the right, sebelah kanan. On the left. On the left, sebelah kiri. Next to. Next to, di samping atau setelah. Beside. Beside, di samping. Between. Between, di antara. Behind. Behind, di belakang. In front of. In front of, di depan. On the corner of. On the corner of, di sudut. On, di atas. Above, di atas. Under. Under, di bawah. In, di dalam. In, di dalam. Nah, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan poin ke-9 dan ke-10. Poin ke-9 ada kata on yang artinya di atas, dan poin ke-10 ada kata above yang artinya juga di atas. Ya, sama-sama memiliki arti. Kedua-duanya memiliki arti yang sama, namun penggunaannya berbeda ya anak-anakku sekalian. On ini digunakan untuk benda yang bersentuhan. Misalkan
Ada sebuah buku di atas meja. Nah, ini maksudnya buku dan meja saling bersentuhan. Ya, tidak ada pembatas. Jadi kita menggunakan kata depan on untuk menjelaskannya. Dan sedangkan yang poin ke-10, kata above artinya di atas, ini dua benda yang tidak bersentuhan. Misalnya, ada sebuah lampu tergantung di atas meja. Nah, maksudnya lampu ini tidak bersentuhan langsung dengan meja. Memang ada di atas meja, namun tidak bersentuhan langsung dengan meja. Jadi, kata depan yang kita pakai adalah above untuk menjelaskan di atas. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian perbedaannya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, let's move to the next column. Kita pindah di kolom yang berikutnya. Nah, ini adalah kolom example, memberikan contoh kalimat yang menggunakan kata depan. Nah, kata depan ini digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Contohnya, kita baca sama-sama ya. There is a lamp on the table. There is a lamp on the table. Ada sebuah lampu di atas meja. Nah, silakan diperhatikan kata yang bergaris bawah on. Nah, ini yang dinamakan dengan preposition atau kata depan. Gunanya untuk mengetahui tempat atau lokasi suatu benda. Nah, on artinya di atas, berarti apa yang ada di atas meja? Lampu. Atau lampu ada di mana? Ya, di atas meja. Seperti itu. Jadi on ini gunanya untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Karena on ini merupakan kata depan atau preposition. Sekarang contoh yang kedua. There is a bookcase on the corner of living room. There is a bookcase on the corner of living room. Ada sebuah lemari di sudut ruang tamu. Nah, apa yang ada di sudut ruang tamu? Ya, lemari. Jadi on the corner of adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi tempat lemari atau lokasi sebuah benda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ketiga. There is a television next to the sofa. There is a television next to the sofa. Perhatikan kata depan yang garis bawahi kata next to. Next to artinya di samping. Ada sebuah TV di samping sofa. Jadi apa yang ada di samping sofa? Television ya, atau TV. Dan TV itu ada di mana? Di samping sofa. Jadi next to yakni kata depan digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Kemudian number 4, there are some pictures behind the lamp. There are some pictures behind the lamp. Ada beberapa gambar di belakang lampu. Nah, perhatikan kata behind. Behind ini artinya di belakang. Jadi, behind ini merupakan preposition atau kata benda yang digunakan untuk mengetahui suatu benda. Nah, sekarang yang kelima, there are many books in the bookcase. There are many books in the bookcase. Ada banyak buku di dalam lemari. Nah, perhatikan lagi kata depan in. Kata depan in artinya di dalam. Gunanya untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Nah, apa yang ada di dalam lemari? Yakni buku. Bisa juga kita bertanya, buku ada di mana? Jadi jawabannya di dalam lemari. In. Kita membutuhkan, jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian, kita sangat membutuhkan kata depan atau preposition untuk menunjukkan yang namanya lokasi atau letak suatu benda. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. I do hope all of you practice at your home. Berharap dilatih dan diulang-ulang di rumahnya ya. Oke, nah
Now let's move to the next slide. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengenalkan atau setelah kita mengetahui nama-nama benda yang ada di ruang tamu, berikut juga kata depan atau preposition untuk mengetahui atau menunjukkan lokasi suatu benda. Nah, saatnya kita mengerjakan tugas individu pertama atau individual text 1. Oke, let's read the instruction. Mari kita baca petunjuknya ya. Fill in the blanks with the correct word. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Mem sudah menyiapkan 5 kalimat yang akan dilengkapi dengan menggunakan kata depan. Kata depan tadi kita sudah sama-sama membaca dan mengenal yang mana sih yang dimaksud dengan kata depan. Ya, pada slide yang telah lalu kita sudah membaca satu persatu kata depan atau preposition. Nah, sekarang anak-anakku sekalian silakan diisi kata depan yang tepat untuk kalimat ini ya. Nah, agar mempermudah kalian menjawab atau melengkapi titik-titik yang kosong ini, titik-titik di bawah ini, silakan dilihat, diperhatikan gambar yang ada di samping. Jadi, kalian mengisi kalimat yang belum lengkap ini berdasarkan gambar yang ada di samping ini. Nah, cara mengisinya ialah dengan memilih kata depan yang tepat. Ya, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah tugas individu pertama. Dan tugas individu pertama ini untuk penilaian pengetahuan kalian for your knowledge assessment. Oke, sekarang kita menuju ke slide berikutnya ya. Now we move to the next slide. Nah, anak-anakku sekalian, this is individual text 2, ini tugas individu kedua. Oke, let's reread the instruction. Translate the words below into Indonesian, then record your voice while reading the words loudly, clearly, and correctly. Artikanlah kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia, kemudian rekam suaranya sambil membacakan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, ini Mem sudah menyiapkan 11 kata yang berkaitan dengan nama-nama benda yang ada di ruang tamu. Silakan ditulis dan dicari artinya ke dalam bahasa Indonesia, kemudian rekam suara kalian sambil membacakan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar dalam bahasa Inggris ya. Oke, anak-anak sekalian, selamat bekerja, happy working. Okay, before we close our meeting today, I would like to give you quotes. Education is the movement from darkness to light. Pendidikan adalah gerakan dari kegelapan menuju cahaya. And then, to close our meeting today, let's say our closing prayers. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.